Oke, Mbak Yana, melihat Bang Yana sebagai Ketua Dewan Pertimbangan di Partai Golkar, melihat konstelasi politik 2024 di Pangandaran, bagaimana dari kacamata Kang Yana dan Pangandaran itu harus bagaimana dan dipimpin oleh siapa, Kang? Terima kasih, Kang, bahwa melihat konstelasi hari ini di Pangandaran dalam rangka menjelang Pilkada 2024 ini, khususnya kami sebagai Dewan Pertimbangan Partai Golkar, bahwa Golkar di sini memiliki dua kandidat yang disurat tugaskan oleh DPP Partai Golkar. Yang pertama adalah Pak Injang Napandi, yang kedua Ibu Ade Rumina. Nah, ketika Partai Golkar hari ini bahwa kami menunjuk kader terbaik Partai Golkar hari ini dengan dua kandidat ini adalah semuanya memiliki hak yang sama, hak dipilih dan memilih. Namun ketika hari ini bahwa Dewan Pimpinan Pusat lagi melakukan survei, siapapun yang terpilih dari hasil survei tersebut mendapat rekomendasi, kami akan siap dukung siapapun mereka yang mendapat rekomendasi. Nah, hari ini ketika akan bertanya kepada saya bahwa selaku Dewan Pertimbangan, saya sudah sampaikan tadi, kami memiliki dua putra terbaik kader Partai Golkar, yang pertama Injang Napandi dan Ade Rumina. Kami akan siap, siapapun yang mendapatkan rekomendasi kami dukung untuk dipajukan dalam rangka pilkada. Nah, tapi dari dua kandidat yang direkom oleh Partai Golkar, khususnya Partai Golkar Pangandaran ya, DPD ya dalam hal ini, itu menurut Pak Yana, itu kira-kira di antara dua ini siapa yang pantas dan cocok untuk maju diajukan dalam pilkada nanti? Kami melihat secara umum dari Partai Golkar, karena hari ini Partai Golkar sedang mengadakan survei, kan. Nah, dari putra kader terbaik ini, nanti bagaimana hasil survei bahwa siapa yang mendapatkan rekomendasi, kan. Nah, artinya kami berulang cerita bahwa siapapun kader terbaik ini yang mendapat rekomendasi kami dukung. Tetapi tadi ada wacana hari ini Bu Ade berpasangan dengan Kang Ino. Nah, kami pun mungkin di sini ada melihat yang sekiranya pantas juga, tidak menutup kemungkinan ada Kang Ujang Endin yang hari ini sebagai wakil bupati disandingkan dengan Kang Injang Napandi. Dia juga sebagai mantan pejabat bupati yang pertama di 2013-2015. Barangkali mungkin itu saya bisa disandingkan, tapi hari ini saya menunggu rekomendasi daripada hasil survei. Itu mungkin pandangan saya secara ini, dan kami tetap kedua-duanya adalah kader terbaik Partai Golkar dan kami siap untuk mendukungnya. Tapi kalau melihat, Pak Yana, kalau kita melihat Pangandaran ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi membutuhkan seorang pemimpin yang betul-betul punya hubungan dengan pusat ataupun dengan provinsi, itu pasti. Nah, kira-kira kan untuk supaya Pangandaran lebih baik dan bisa menyelesaikan defisit ya, dalam arti kan sekarang sedang defisit, itu kira-kira gitu kan, menurut pandangan Pak Yana itu siapa dengan siapa gitu. Ini khususnya dari Partai Golkar, yang satu oke dari luar Partai Golkar. Hemat kami bahwa ketika siapapun yang bisa menyelesaikan permasalahan Pangandaran, kalau memang pendapat hari ini tidak sedang baik-baik, artinya lagi mengalami kurang sehat sisi keuangan. Namun kami sebagai orang Golkar, sebagai Dewan Pertimbangan Partai, bahwa semua juga memiliki kesempatan yang sama dalam rangka menyelesaikan rasa sakit ini atau tidak baik-baikan hari ini. Tetapi khususnya kami dari Partai Golkar, pandangan kami mungkin hari ini bahwa Pak Ujang Endin yang mungkin hari ini notabene masih menjabat, bahwa dia tahu dalaman penyakitnya apa sih.
Dan saya butuhkan hari ini, membutuhkan dokter spesialis, bukan untuk dokter umum. Artinya analoginya bahwa yang bisa menyelesaikan itu mereka yang tahu di dalam pemerintahan ini. Yang kedua, mereka yang sudah mengalami dalam rangka proses pemerintahan. Hemat kami, ya sepakat saja Kang Ujang ini dengan Kang Ujang Napandi. Hemat kami, tapi tidak menutup kemungkinan ketika memang hasil survei nanti bahwa elektoral yang ada, elektabilitas lain sebagainya, bahwa kepada yang lain mungkin itu hal biasa dalam politik kan, gitu kan. Namun pandangan kami ketika hari ini kalau saya harus memilih, harus menyampaikan untuk penyelesaian Pangandaran, orang yang hari ini tahu persis penyakitnya apa, dan orang yang pernah mengalami bahwa untuk memproses itu adalah orang yang tahu persis terkait dalam keberadaan pemerintahan. Ya, kita kembali lagi waktu zaman pertama kali pemekaran dan pertama kali ada PJ di Pangandaran, itu seorang Enjang Napandi. Itu kalau kita lihat, kita cashback ke belakang, kita lihat itu kan kantor juga belum ada, apa-apa belum ada. Bisa kira-kira pandangan Pak Yana itu bisa nggak Pak Enjang Napandi itu membawa apalah dari provinsi, apalagi dia kan mantan pejabat di provinsi gitu kan, mungkin bisa mendapatkan apa dan bagaimana untuk perubahan di Pangandaran. Kira-kira pendapat Pak Yana gimana? Mungkin pendapat saya kan begini Kang, tadi bahwa tanggal 22 April itu bahwa tonggak sejarah Kabupaten Pangandaran hari jadi. Pas kebetulan tanggal 22 April itu dilantiknya seorang Enjang Napandi di Pangandaran untuk memimpin pemerintahan Pangandaran. Nah pada waktu itu keberadaan Pangandaran belum ada apa-apa, betul Kang, belum disampaikan tadi bahwa Pangandaran belum memiliki kantor, Pangandaran situasi pejabat SDM-nya masih kurang gitu kan. Yang ketiga dinas-dinas juga belum ada gitu. Nah salah satunya yang mengemas awal itu Pak Enjang Napandi. Jalan seperti apa saya ngalami pada waktu 2013 gitu. Artinya dia mampu dalam mengemas itu dan bisa mengkomunikasikan, mengkonsolidasikan ke tingkat atas. Walaupun pada waktu itu memang ada nomenklatur yang 7 miliar tidak terserap pada waktu itu. Ya memang nomenklatur yang belum ada SDM pada waktu itu kan. Nah, makanya hari ini ketika bertanya kepada saya bahwa siapa apakah pantas dan tidak, sangat mungkin kan. Mereka itu lintasannya untuk provinsi sudah tidak asing lagi. Pak Enjang itu adalah mantan pejabat di provinsi, kedekatan dengan pejabat-pejabat di atasnya, dan mengkomunikasikan, mengkonsolidasikan itu sangat mudah barangkali. Yang agak ringan lah, semua juga akan mampu, tetapi yang lebih mampu mungkin hemat saya ketika paketnya Ujang Enin Indrawan SHMH dengan Dr. Ranes Haji Enjang Napandi MSI dan MM. Itu barangkali itu kan pendapat saya. Berarti perpaduan lebih baik antara mantan birokrasi dengan mantan birokrasi daripada birokrasi ataupun politisi dengan politisi ya. Begitu kira-kira. Hemat saya karena hari ini butuh orang yang pengemasan birokrasi. Karena birokrasi berpikir bukan 5 tahun ke depan kan. Birokrasi akan berpikir 50 tahun yang akan datang. Kalau politisi berpikir 5 tahun yang akan datang. Nah itu kan perbedaannya. Pengemasan politisi akan berbicara 5 tahun ke depan. Tetapi ketika orang birokrat itu mengemas bagaimana 50 tahun yang akan datang. Sampai 50 tahun yang akan datang. Itu perbedaan. Maka hari ini Pangandaran butuh seorang birokrat yang betul-betul bisa mengemas, menyelesaikan tadi keberadaan pemerintahan Pangandaran hari ini. Bukan pemerintahnya tidak ada, tapi dalam posisi hari ini adalah defisit. Nah, siapa yang akan menyelesaikan itu? Yang kedua, lihat lintasan hari ini bagaimana linearnya ke atas. Itu aja sih pendapat saya sebagai Dewan Pertimbangan Partai. Tetap kalau tadi ditanya, saya tetap melihat bahwa birokrasi-birokrasi yang dia udah alam melintang dan mampu untuk menyelesaikan Pangandaran. Tapi sedikit bocoran Pak Yana, bocoran nih kira-kira dari provinsi ataupun dari pusat ini rekomnya bocoran kira-kira kemana gitu. Saya tidak berandai Pak, saya tidak berandai karena apapun keputusan itu tidak didahului. Namun saya berpandangan bahwa DPD provinsi, DPP Partai Golkar ini tidak bodoh.
Artinya bukan sebatas punya calon saja, tapi elektoral, elektabilitas dan sebagainya akan dinilai, kemampuan dan sebagainya. Dan sampai di tingkat kemenangan, percuma saja Partai Golkar cuma punya calon ketika tidak memenangkan untuk melanjutkan pemerintahan ke depan. Maka saya tidak akan mendahului itu. Walaupun kata Akang ada bocoran, ya saya tidak bercerita itu, Kang. Mendahului kebijakan pimpinan pusat. Kami sebagai di lapangan dari bawah, Dewan Pertimbangan Partai paling bawah di tingkat kabupaten. Kami ya, siapapun kader terbaik yang diusung oleh Partai Golkar yang mendapat rekomendasi, kami akan dukung habis-habisan. Jadi Indonesia Emas tahun 2045 akan disongsong dengan pemimpin-pemimpin daerah yang bisa memajukan daerah, kira-kira begitu kan? Sangat setuju sekali. Tetapi ketika hari ini penyelesaian Pangandaran dengan kader-kader yang sudah bercokol hari ini, ada Kang Ujang Endin dan Enjang Napali yang pernah memimpin wilayah Pangandaran. Dan 5 tahun ke depan akan terjadi kader muda yang akan menyelesaikan, melanjutkan, Kang, untuk Indonesia Emas. Karena kader tuanya sudah terputus di 2029. Maka kader muda akan bercokol di sana semua untuk melanjutkan pembangunan generasi ke depan pemerintahan Pangandaran. Itu insya Allah. Karena mereka tidak akan menyalon lagi Pak Ujang Endin dengan usia, Pak Enjang dengan usia gitu kan. Saya yakinkan 2029 itu kader muda akan bermunculan di sini untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Itu kan gambarannya, kan. Nah, harapannya Kang Yana, harapannya kira-kira untuk pasangan dari Golkar dan kemungkinan kalau kita melihat dari pusat Golkar, Gerindra dengan Golkar, apakah daerah akan sama Gerindra dengan Golkar koalisinya, dan harapannya bagaimana Kang Yana? Kita Partai Golkar membangun komunikasi politik hari ini melalui Ketua DPD. Dan hari ini Ketua DPD Partai Golkar melakukan komunikasi konsolidasi politik dengan partai-partai lain di luar Partai Golkar, dengan Gerindra, dengan PKS, dengan PAN, dengan partai yang lain. Termasuk mungkin saja dengan PDIP. Tetapi kemungkinan besar saya melihat bahwa ketika hari ini irisannya dari atas, koalisi untuk Indonesia Maju ini tetap Golkar, PAN dan Gerindra akan bersama-sama melangkah untuk memuluskan, memenangkan dalam perhelatan Pilkada 2024 di Kabupaten Pangandaran. Itu gambarannya, kan. Insya Allah, mudah-mudahan mereka siap bergabung dengan Golkar, siap bergabung dengan kami untuk mensukseskan Pilkada 2024 di Kabupaten Pangandaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.